Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali saya mengajak untuk kita melanjutkan seri pelajaran kitab Hosea. Dan kita sudah sampai di dalam kitab Hosea, pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, sampai pasal 13, ayat yang ketiga. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita mengkaitkan apa maksud kedegilan hati dengan kehidupan orang-orang Israel, saya dan saudara bisa melihat dari teks yang saya sudah baca pada hari ini, di mana ada kenangan-kenangan berkaitan tentang kehidupan orang Israel di masa lalu. Ya, kenangan yang pertama adalah berkaitan tentang prestasi mereka. Di masa yang lampau, Israel ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, dan Israel ini ditakuti serta dihormati oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kalau melihat kepada teks Perjanjian Lama, kita bisa melihat sejarah di mana Raja Yerobeam II pada masa pemerintahannya, Israel menjadi begitu maju secara ekonomi dan militer, dan masyarakatnya hidup di dalam kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah ada juga kenangan tentang kesalahan. Kesalahan orang Israel adalah bagaimana dia menyembah Allah sekaligus menyembah kepada Baal atau berhala. Dan penyembahan ganda ini adalah sebuah kesalahan besar yang tidak bisa diperkenan oleh Allah. Dan kita bisa melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya juga, alih-alih Israel mendapat kesuburan dari Baal, malahan mereka mendapat hukuman demi hukuman yang datang daripada Allah. Kita bisa membacanya dari pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Dan kenangan yang ketiga adalah kenangan akan kebodohan mereka. Ketaatan Israel kepada berhala menghadirkan murka Allah. Ini adalah hal yang sudah dinyatakan Allah berulang kali bagi Israel. Mereka beribadah kepada patung benda mati. Mereka mempersembahkan korban bagi berhala-berhala. Dan dalam keadaan yang demikian, Israel sebenarnya sudah ditegur, tetapi mereka tidak segera menjadi sadar, dan hukuman demi hukuman diberikan. Apa namanya kalau ini bukanlah sebuah kebodohan? Ini adalah sebuah keadaan di mana mereka tahu kesalahan, tetapi tidak menyadarinya dan tidak mau berubah. Inilah hal-hal yang menjadi kenangan berkaitan tentang kehidupan masa lalu Israel, di mana ada prestasi, namun juga ada kesalahan sekaligus
kebodohan mereka. Apa yang menjadi pelajaran dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya pada masa kini? Yang pertama, saya dan saudara harus waspada terhadap kesombongan. Salah satu ciri kedegilan hati atau kekerasan kepala yang ada pada diri kita adalah membanggakan pengalaman hidup. Kalau saya dan saudara sudah begitu bangga dengan pengalaman hidup kita, itu dapat menjadikan saya dan saudara menjadi sombong. Kita membanggakan apa yang menjadi prestasi kita. Kita menutup apa yang menjadi kesalahan kita dan mencoba untuk melakukan berbagai macam kebohongan sehingga saya dan saudara bisa tetap terlihat baik di mata orang lain. Dan itu akan membuat saya dan saudara terjebak di dalam sebuah kesombongan. Kalau saya dan saudara sudah sombong, maka saya dan saudara melupakan peran Allah yang begitu besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Padahal Tuhan memegang kendali kehidupan kita, tetapi kita mengesampingkannya demi kesombongan diri kita. Kemudian yang kedua adalah jangan andalkan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri menjadi bukti bahwa kita ini tidak berserah kepada Tuhan. Dalam mencapai tujuan, saya dan saudara tidak bisa mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri kita sendiri. Tidak bisa saya dan saudara berdoa tetapi sekaligus juga berbuat dosa demi mencapai apa yang menjadi keinginan kita atau kerinduan kita. Itu bukanlah prinsip orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar akan selalu mengupayakan bagaimana kita berdoa sebagai bentuk keberserahan kepada Allah dan juga berusaha di dalam kebenaran, mengupayakan segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan dan mengupayakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah sadari kesalahan-kesalahan kita. Kembali firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara supaya kita sadar terhadap hal-hal yang membuat Tuhan kecewa, hal-hal yang membuat Tuhan berduka. Pengalaman kejatuhan di dalam kesalahan dan dosa seharusnya diresponi dengan perubahan. Jangan saya dan saudara terjerumus semakin dalam, terjerat semakin kuat dengan berbagai macam kesalahan yang sudah saya dan saudara lakukan. Di dalam hati nurani kita, Tuhan memberikan sebuah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kalau saya dan saudara sudah tahu hal yang salah, maka saya dan saudara harus menghentikannya dan berubah. Maka hal ini akan membawa kita kepada kedewasaan secara rohani. Kiranya renungan ini memberkati kepada kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih buat kesempatan untuk kami merenungkan perjalanan kehidupan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan. Kami tahu kami penuh dengan kedegilan hati, kekerasan kepala, dan ketika kami berada pada keadaan yang demikian, kami menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa dan juga kesalahan kami. Ajar kami untuk kami terus tetap berada di dalam jalan kebenaran. Mampukan kami untuk kami bisa terus tetap mengingat kehendak Tuhan dan kami hidup di dalam terang kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hidup kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati.